Dengar, Pak. Oke, baik. Ibu, saya mendampingi Bapak Prof. Dr. Haji Tamrin Tahir akan mendampingi Ibu dalam sesi ujian komprehensif pada pagi hari ini. Waktunya Ibu kurang lebih 50 menit ya. Silakan Ibu memaparkan persiapan-persiapan yang telah Ibu lakukan mulai dari identifikasi masalah sampai pada rencana aksi atau salah satu rencana aksi yang Ibu pilih sebagai solusi alternatif dari permasalahan yang Ibu ungkapkan. Silakan diutarakan kepada kami ya, silakan disampaikan kepada kami. Waktunya Ibu sekitar 20 menit. Ya, Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Erli, waktu dan Zoom ini saya silakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan apa yang telah kita pelajari selama kegiatan PPG ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Erli, berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Pak. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimahnya, saya akan langsung mengutarakan mengenai identifikasi masalah. Nah, di sini berdasarkan hasil pengalaman yang dilakukan di sekolah, jadi selama kegiatan PPG, kita diharapkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang kita temui dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah. Adapun untuk melakukan kegiatan identifikasi masalah ini, saya bertolak dari hasil belajar siswa yang mana menunjukkan adanya hasil belajar siswa ini yang masih rendah, yang belum sesuai dengan KKM. Kemudian saya melakukan refleksi diri dan kemudian melakukan wawancara dengan guru teman sejawat untuk bisa mengeksplorasi identifikasi masalah tersebut, sehingga didapatkanlah permasalahan apa yang saya temukan di sekolah saya itu. Dari hasil eksplorasi masalah ini, saya menemukan bahwa masih rendahnya motivasi belajar siswa. Ini merupakan menjadi akar penyebab masalah yang saya temukan di sekolah. Kemudian, dari akar penyebab masalah ini, saya juga melakukan kajian literatur untuk melakukan eksplorasi apa yang menjadi akar penyebab permasalahan yang saya pilih ini. Dari beberapa kajian literatur, hasil wawancara bersama guru dan teman sejawat kepala sekolah, ditemukanlah masih akar penyebab masalah yang saya jumpai itu karena belum inovatifnya atau belum optimalnya penggunaan model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas saya. Sehingga berdasarkan eksplorasi akar penyebab masalah itu, saya menemukan solusinya, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Adapun alasan saya menggunakan problem-based learning, karena problem-based learning ini berawal dari masalah, siswa di sini akan menganalisis permasalahan, kemudian siswa juga akan terlibat untuk mengeksplornya, kemudian menyimpulkan dari hasil temuan masalah yang diberikan dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan solusi yang saya temukan ini, saya akan tuangkan dalam rencana aksi saya ini, atau yang saya buat dalam perangkat pembelajaran saya. Adapun perangkat pembelajaran yang saya buat ini meliputi RPP, media, bahan ajar, KPD, dan penilaian. Berikut ini izin saya Pak share screen untuk perangkat pembelajaran saya. Jadi ini merupakan solusi yang maaf Pak, belum Pak. Ini merupakan rencana aksi yang saya lakukan sebagai solusi atas permasalahan yang saya temukan dalam lingkungan sekolah saya ini. Yaitu yang pertama saya akan membacakan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP nama madrasah Mas KMM Kauman Padang Panjang. Ini materi pelajarannya untuk kelas 10 semester ganjil. Mata pelajarannya ekonomi. Tema yang saya angkat yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi.
Pertemuannya ini saya buat untuk 2 kali pertemuan atau 2 kali aksi. Alokasi waktunya 4 kali 4 JP. Berarti 1 kali pertemuan itu ada 2 JP. A. Kompetensi inti. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan konsep pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen, berikutnya rumah tangga produksi atau produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Indikator yang kedua yaitu menguraikan pelaku ekonomi. Yang ketiga, menganalisis model diagram interaksi arus lingkaran kegiatan ekonomi, yaitu perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan perekonomian 4 sektor. Indikator yang keempat yaitu menyimpulkan manfaat interaksi pelaku ekonomi tersebut. Kompetensi keterampilan yang saya harapkan di sini yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan yaitu siswa dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Yang C, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri dengan baik dan benar. 2. Menguraikan peran pelaku ekonomi dengan baik dan benar. 3. Menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi sederhana, yaitu perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor dengan baik dan benar. 4. Menyimpulkan manfaat interaksi pelaku kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Dan terakhir, menyimpulkan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media tulisan maupun media lisan dengan baik dan benar. Adapun materi pembelajaran yang saya ambil yaitu mengenai pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu siapa saja pelaku-pelaku ekonomi itu. Yang kedua, apa peranan dari pelaku ekonomi. Yang ketiga, konsep dasar interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Yang keempat, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi sederhana yaitu perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang E, pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu saintifik, model pembelajarannya problem based learning atau PBL. Metode yang saya gunakan yaitu kontekstual, pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan game atau permainan. Adapun kegiatan pembelajarannya yang untuk pertemuan ini yaitu dimulai dengan kegiatan pendahuluan. Pendahuluan meliputi kegiatan persiapan. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Berikutnya kegiatan persepsi, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. 2. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 3. Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Berikutnya motivasi, yaitu yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. 3. Memberitahukan materi pelajaran apa yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Berikutnya memberitahukan tentang keterampilan inti kompetensi dasar. Yang kelima, pembagian kelompok belajar. 6. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu kegiatan inti. Di sini karena menggunakan problem based learning berarti ada 5 sintak yang akan saya angkat di sini. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah.
yaitu peserta didik mengamati tayangan gambar atau foto atau video yang relevan terkait dengan materi pelaku ekonomi. 2. Peserta didik diarahkan untuk membuat satu buah pertanyaan tentang pelaku ekonomi berdasarkan gambar atau foto yang ditayangkan tersebut. Sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. 1. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing terdiri atas 5 orang. 2. Guru membagikan LKPD untuk setiap kelompoknya. Sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. 1. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan dari berbagai sumber. 2. Guru memberikan kesempatan kepada salah seorang peserta didik memimpin jalannya diskusi, kemudian untuk menganalisis soal yang terdapat dalam LKPD. 3. Guru memberikan bantuan berupa penggalian informasi yang terkait dalam permasalahan. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Masing-masing kelompok merumuskan permasalahan yang diberikan oleh guru. 2. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang tidak tampil. Sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. 1. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang kurang dipahami. 2. Peserta didik mencatat poin-poin penting dari penguatan materi yang diberikan oleh guru. Yang tahap berikutnya yaitu kegiatan penutup. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi yang dipelajari pada pertemuan hari ini. 2. Guru bersama siswa melakukan kegiatan refleksi, evaluasi terkait materi peran pelaku ekonomi. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk mengumpulkan kertas kerja. Yang keempat, guru memberikan gambaran materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan doa dan salam. Yang G, media, alat dan bahan dan sumber belajar. 1. Media yang digunakan yaitu PowerPoint, LKPD, lembar penilaian, dan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Alat dan bahannya, penggaris, spidol, alat tulis, papan tulis, laptop, dan infokus. Sumber belajarnya, Alam Rudianto 2016 Ekonomi Jakarta Erlangga, Ismawanto 2020 Ekonomi Surakarta Putra Kortonan, Sudremi Yuliana Nurhadi 2013 Ekonomi Jakarta Bailmu. Berikutnya modul pembelajaran ekonomi pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB Kementerian Agama RI. Yang H, penilaian, jenis dan teknik penilaian. Jenis penilaian yang saya ambil di sini yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu berupa penilaian sikap sosial, pengetahuan tes tertulis, keterampilan non-tes. Tekniknya untuk penilaian sikap yaitu pengamatan dan observasi, pengetahuan soal objektif, keterampilan lembar observasi presentasi. Yang kedua, instrumen penilaian yaitu penilaian sikap terlampir, pengetahuan terlampir, keterampilan terlampir. Yang I, pembelajaran remedial dan pengayaan. A, remedial. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang capaian KD-nya masih di bawah KKM. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedi baik klasikal ataupun tugas akhir dengan tes. Yang kedua yaitu pengayaan. Peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan, yaitu untuk mereka yang telah mencapai nilai di atas KKM. Selanjutnya untuk perangkat pembelajaran, saya juga membuat format bahan ajar. Format bahan ajar yaitu menyangkut materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian juga ada media yang saya gunakan, yaitu media berupa PowerPoint dan video. Kemudian ada LKPD dan penilaian. Mungkin itu saja Pak Dokter, presentasi saya mengenai perangkat pembelajaran ini. Dikembalikan sama Pak Dokter. Baik, Ibu Erli masih ada waktu 5 menit, mau dimanfaatkan atau cukup, Bu? Cukup, Pak. Cukup, baik. Baik, Ibu Erli, terima kasih atas pemaparannya, ya.
Ibu bisa stop share, nggak apa-apa. Oh ya, Pak. Baik, Ibu Erli. Sekarang sesi kedua adalah Ibu akan diuji oleh dua tim penguji, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Tamrin Messi dan yang kedua adalah saya. Ya, Untuk Pak. kesempatan pertama, kami undang dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Tamrin Tahir untuk menguji Ibu Erli. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Rahmatullah SPD ME atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu Erli ya, Iya, Pak. saya menyampaikan selamat Ibu telah sampai pada tahapan ini. Semoga diberi kemudahan dan kesempatan ini saya ditugasi untuk memberi pertanyaan kepada Ibu sehingga mampu meyakinkan kepada kami semua bahwa Ibu bisa lanjut pada tahapan berikut. Iya, Pak. Karena itu saya mohon Ibu konsentrasi, ya karena sekalipun mungkin pertanyaan saya sampaikan biasa saja, tapi kalau konsentrasinya tidak bagus bisa jawabannya kurang baik. Tapi saya yakin Ibu kok bisa melakukan itu. Saya mulai dari yang pertama, Ibu Erli, bahwa Ibu sudah berapa tahun mengajar, Ibu? Sudah 10 tahun, Pak. Dari 10 tahun Ibu mengajar, tentu banyak masalah-masalah yang kita hadapi ya Bu ya. Iya, Pak. Saya mau tanya Ibu, dari sekian lama Ibu mengajar itu, ya pembelajaran apa namanya, masalah apa yang Ibu bisa identifikasi selama ini? Oh, baik Pak, saya mencoba menjawab. Dari pengalaman saya mengajar selama lebih kurang 10 tahun, tentunya banyak sekali permasalahan yang saya temukan. Ini saya beranjak dari melihat dari hasil belajar siswa. Jadi setelah dilakukan beberapa tinjauan, kenapa hasil belajar siswa itu rendah? Oh, yang pertama saya bisa mengidentifikasinya dilihat dari motivasi belajar siswa. Ternyata motivasi belajar siswa itu masih rendah. Yang kedua, yang saya lihat yaitu siswa kesulitan memahami beberapa materi tertentu karena siswa itu tidak bisa berpikir tingkat tinggi atau berpikir mengeksplorasi pikirannya sehingga dia merasa kesulitan atas apa yang disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yang saya lihat dari pengalaman saya ini, adanya penggunaan model pembelajaran yang kurang inovatif yang digunakan oleh guru-guru sehingga kurang menantang siswa untuk berkeinginan untuk semangatnya itu menjadi rendah untuk belajar. Yang keempat, dari segi gurunya, saya sendiri terutama ya Pak ya, karena juga kurang menggunakan pembelajaran yang inovatif. Maksudnya kita jarang menggunakan media pembelajaran sehingga anak-anak tidak terpancing untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan, Pak. Dari mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan dari Baik, identifikasi yang saya lihat ya Pak. terima kasih Bu. Di dalam kegiatan yang dilakukan selama ini, tentu Ibu diharapkan untuk mengangkat salah satu identifikasi masalah. Salah Ya. satu masalah yang menurut Ibu urgen di dalam proses pembelajaran. Saya mau tahu, Oh, di yang mana itu yang Ibu mau angkat? dari yang saya identifikasi tadi, saya ambil satu permasalahannya yaitu motivasi belajar siswa yang masih rendah, Pak. Oke, motivasi belajar siswa yang rendah. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sehingga bisa menetapkan bahwa saya punya siswa ini motivasi belajarnya rendah? Apa yang menjadi indikator, apa yang Ibu lihat sehingga tiba bahwa masalah di dalam proses pembelajaran saya adalah motivasi siswa saya rendah.
Pertama, saya melakukan refleksi diri. Refleksi diri yang saya lakukan dilihat dari hasil belajar siswa, Pak. Karena hasil belajar siswa itu masih rendah. Yang berikutnya, saya juga melakukan wawancara kepada beberapa orang guru, teman sejawat. Kira-kira kenapa nilai siswa saya dengan mata pelajaran saya masih rendah? Saya tanya juga sama teman yang lain, ternyata masih sama juga, Pak. Kemudian, saya melakukan kajian literasi, kajian literatur dari berbagai buku, artikel, dan Saya ya saya Pak, kembali dulu. Saya kembali dulu supaya terstruktur kan. ya Pak, Nah, saya kepingin, kan Ibu tadi sudah menentukan identifikasi masalahnya adalah motivasinya rendah. ya Pak, Ya, motivasi rendah. ya, Pertanyaan saya adalah bagaimana sehingga Ibu bisa menentukan bahwa saya punya siswa ini motivasi belajarnya rendah. Apa yang menjadi indikator atau apa yang menjadi hal sehingga ibu menentukan siswa saya ini motivasinya rendah. oh ya, berarti saya melakukan pengamatan dilihat dari hasil belajar siswa Pak, yang tidak Enggak, sesuai dengan KKM. bukan hasil belajarnya, belum hasil belajarnya. Kan ibu lihat motivasinya rendah. Ya Pak, Nah, apa yang ibu lihat sehingga tiba kesimpulan bahwa siswa saya punya motivasi belajar rendah? berarti dalam proses kegiatan pembelajaran siswa itu tidak bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Apalagi Siswa itu bersifat malas. Jika saya sudah masuk, berarti dia kurang apa namanya tidak tertantang untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, siswa itu cenderung untuk tidur, menundukkan kepalanya ke meja pada saat saya melakukan proses pembelajaran. nah, itu ya sehingga ibu katakan bahwa motivasinya rendah. Iya, Pak, maaf, Ya Pak. tidur, ada yang ibu sudah masuk dia bersih main, Iya, Pak. ada yang ibu sudah menerangkan, sudah memberi pelajaran, masih tidak perhatikan, sehingga tibalah kesimpulan bahwa siswa saya ini rendah motivasinya. Karena rendah motivasinya, hasil belajarnya rendah. Sehingga Iya, dengan demikian, ibu kan mau angkat bagaimana sehingga motivasinya bisa tinggi kan? iya, Pak. Oke. Nah, dari penentuan tadi itu, bagaimana caranya Ibu bisa mengeksplorasi sehingga dinyatakan bahwa penyebab masalahnya itu adalah itu? Oh, ya Pak. Ya. Saya melakukan refleksi diri. Kemudian saya juga melakukan wawancara dengan teman sejawat, dengan guru, kemudian dengan kepala sekolah, dengan pengawal sekolah. Selain Oke. wawancara, selain Lanjut, wawancara, lanjut. selain dengan wawancara, saya juga mengkaji berbagai literatur, baik dari buku, dari artikel, maupun penelitian-penelitian yang lain, Pak. Apa yang Ibu cari di literatur itu? Mengenai kenapa siswa yang saya hadapi ini motivasinya belajar rendah dengan indikator yang tadi. Oke, benar ya. Nah, sekarang bolehkah saya tanya ke Ibu, apa kata kepala sekolah setelah Ibu tanyakan kepada dia? Kalau kata kepala sekolah saya, berdasarkan hasil pengamatannya, di sini kecenderungan di lingkungan sekolah saya, banyak guru-guru yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang monoton, sehingga siswa itu tidak tertantang untuk mengikuti pembelajaran kita, sehingga muncul budaya sikap anak sebagaimana yang di indikator tadi, di dalam lokal anak akan bersifat seperti itu tadi Pak, yang tidur, malas. Jadi Iya. intinya model pembelajaran yang digunakan menurut kepala sekolah saya masih belum inovatif, Pak. Oke. Nah, berdasarkan hasil yang Ibu peroleh, faktor apa yang menjadi akar penyebab masalah yang Anda telah identifikasi? Kan sudah dieksplor tadi. Iya, Pak. Saya bertanya, kira-kira faktor apa yang menyebabkan mereka? Kalau dari masalah yang saya angkat, motivasi belajar siswa rendah, saya berkesimpulan bahwa model pembelajaran yang saya gunakan ini masih belum inovatif, Pak.
Masih inovatif. Belum inovatif, Pak. Masih bersifat konvensional dan monoton. Sehingga saya berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan model-model pembelajaran yang lebih inovatif yang ada sekarang ini. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah menentukan bahwa saya ini tidak tidak menggunakan model pembelajaran yang tidak menyenangkan, ya. Sehingga siswa tidak bisa belajar dengan baik, ya, tidak termotivasi. Lalu Ibu menentukan bahwa saya adalah menggunakan model, ya. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu mengeksplorasi solusi yang telah diidentifikasi itu sebelumnya? Karena Ibu kan sudah menentukan bahwa saya menentukan solusinya itu adalah model pembelajaran saya kurang bagus. Nah, sekarang bagaimana Ibu menentukan bahwa ternyata model itu yang kurang di saya? Ya, Pak. Saya melakukan lagi wawancara dengan rekan-rekan guru, teman sejawat, dan kepala sekolah lagi, Pak. Oh, kira-kira dengan saya mengalami masalah dalam hal model ini, kira-kira model pembelajaran apa yang cocok bisa saya terapkan dalam materi pembelajaran saya. Kemudian, saya juga melakukan kajian literatur mengenai model-model pembelajaran yang kira-kira bisa dijadikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Ibu biasa baca pembelajaran abad 21? Iya, Pak, ada, Pak, sedikit. Ya, di pembelajaran abad 21 itu yang model pembelajaran yang cocok, yang up to date, yang mana kira-kira? Yang pertama yaitu model pembelajaran discovery learning, yang kedua problem based learning, yang ketiga project based learning, Pak. Oh, itu ya. Oke. Nah, sekarang dari itu tadi setelah Ibu mengeksplor, sudah bisa ditentukan yang mana kita mau pakai? Sudah, Pak. Jadi saya setelah berdasarkan eksplorasi tadi, saya memilih salah satu model pembelajarannya yaitu problem based learning, Pak. Problem based learning. PBL. Apa itu PBL, Bu? Berarti proses pembelajaran yang saya lakukan berawal dari sebuah masalah, nanti diminta dari permasalahan itu anak-anak akan melakukan mengeksplorasi dari berbagai sumber atau melakukan kajian, kemudian membuat rumusan masalah, dan kemudian menyimpulkan apa solusi pemecahan masalah dari yang saya kemukakan tadi. Oke. Ibu yakin dengan itu bisa meningkatkan motivasi siswa? Insya Allah yakin, Pak. Nah, apa kebaikannya sehingga Ibu yakin sekali bahwa kalau untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya harus pakai model pembelajaran PBL? Yang pertama, karena di sini memang anak-anak akan terlibat aktif. Jadi kalau semua anak terlibat secara aktif dalam berdiskusi, otomatis akan meningkatkan gairah atau semangat anak untuk belajar. Yang kedua, siswa bebas mengemukakan pendapat dari permasalahan yang dikemukakan, berarti dia bisa mengajukan ide-ide kira-kira apa solusi permasalahan yang dikemukakan ini. Yang ketiga, membuat siswa lebih nyaman karena dia diberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide atau solusi yang dari permasalahan yang saya berikan tersebut, Pak. Berarti pembelajarannya berpusat pada siswa, ya, Bu? Iya, Pak. Jadi guru di sini berperan sebagai fasilitator. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Peran fasilitator itu gimana itu, Bu? Berarti saya yang pertama saya memberikan misalkan seperti gambar atau tayangan video, kemudian memancing siswa untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah itu saya membentuk kelompok, kemudian saya membimbing siswa bagaimana siswa ini bisa mencari dari berbagai kajian literatur, bisa menyelesaikan permasalahan ini yang saya angkat tadi. Kemudian jika siswa ada permasalahan, berarti saya akan membimbingnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya berikan tadi, Pak. Oke. Pertanyaan saya terakhir, Bu. Jika masalah sudah diberikan, terus mereka memecahkan masalah, pada masalah yang sama, ada dua pendapat
yang bertentangan antara si A dan si B, atau saya katakan kelompok A dan kelompok B. Gimana peran Ibu di situ? Berarti saya akan mencoba, pertama kita dengarkan dulu pendapat si A, kita dengarkan pendapat si B dulu. Kemudian kita cari garis atau yang menjadi pokok bahasan dari materi yang kita pelajari ini. Kemudian jika terjadi miskonsepsi antara si A dengan si B, berarti kita akan membantu meluruskan rumusan dari permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok tersebut. Jadi sehingga kita bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang kita ajukan tadi. Oke. Kalau begitu, berarti guru harus siap untuk membuat apa itu, Bu? Sebelum mereka berdiskusi. Ibu, Media pembelajarannya, Pak? bukan. Kan ini terjadi pertentangan antar dua. Ya. Ya, tidak sepaham lah dia. Terus Ya. Bu, kalau begitu guru itu harus menyiapkan sebelumnya apa ya? Oh, berarti saya harus bikin rubriknya ya, Pak ya? Kunci jawaban. Iya. Ya, sehingga memang jangan guru juga sembarang dia bilang bahwa memang sudah ada, kalau saya katakan pedoman atau potret yang menjadi hal-hal pokok yang disampaikan nanti, karena tidak sedikit juga guru itu hanya melempar masalah tapi mereka tidak punya kunci jawaban. Akhirnya ketika terjadi perdebatan itu boleh terjadi gurunya juga tidak tahu mengambil kesimpulan. Saya kira itu. Makasih banyak Ibu. Ya, Dan Pak. selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dr. Rahmatullah. Silakan Anda. Ya, terima kasih banyak Prof atas waktunya. Ibu Erli ya. Ya, Pak. Tadi Pak Prof sudah berdiskusi dengan Ibu Erli banyak hal ya. Mulai dari penentuan masalah-masalah sampai pada penentuan model-model pembelajaran Ibu ya. Ya, Pak. Nah, sekarang di sesi kedua ini saya ingin berdiskusi juga dengan Ibu dalam uji komprehensif ini terkait dengan 3 hal utama, yaitu terkait dengan high order thinking skill, kemudian literasi numerasi, dan yang ketiga adalah TPACK. Ibu Erli, suara saya jelas ya Bu ya? Jelas, Pak. Baik. Oke. Nah, untuk yang pertama Bu, dari proses yang Ibu sudah lalui ya, dari proses yang Ibu sudah lakukan di kegiatan PPG ini maupun dari pengalaman-pengalaman Ibu selama menjadi guru ya, yang kurang lebih 10 tahun tadi Ibu sebutkan ya. Ya, Pak. Itu waktu yang saya kira bukan waktu yang singkat Bu Erlia, itu waktu yang sangat lama. Tentu sudah banyak hal, banyak pengalaman-pengalaman yang Ibu sudah dapatkan. Nah, terkait dengan pengalaman-pengalaman Ibu, ya, saya ingin sedikit berdiskusi terkait dengan high order thinking skill, Bu. Apakah Ibu selama ini ketika melakukan proses pembelajaran sudah mencoba untuk menyajikan materi pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan yang HOTS, Bu? Kalau pengalaman saya belum, Pak. Belum pernah menggunakan HOTS ya, Bu ya? Ada, tapi tidak be continue, Pak. Mungkin sekali kali, Pak, dari pengalaman saya yang saya lakukan di sekolah. Ya, pertanyaan saya, apakah Ibu pernah menggunakan pernah, Pak. atau melakukan proses pembelajaran itu dengan pendekatan HOTS? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Pernah ya, Bu? Pernah, Pak. Pernah ya, Bu? Pernah, Pak. Oke. Nah, kalau Ibu pernah melakukan pembelajaran yang bersifat HOTS, maka saya kira bagi Ibu high order thinking skill itu bukan lagi sesuatu yang asing, Bu ya. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan HOTS? HOT itu dari segi bahasanya high order thinking skill, yaitu kemampuan siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan siswa untuk
pikir tingkat tinggi itu bentuknya seperti apa atau modelnya macam bagaimana? Berarti siswa dilihat dari segi ranah kognitifnya, berarti dari C4 sampai C6, Pak. Oke, misalnya Bu, Ibu bisa contohkan. Oh, misalkan dari yang saya angkat tadi materi peran pelaku dari kegiatan ekonomi saya tadi, berarti siswa mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Berarti saya lihat dari KKO-nya, Pak. Ya. Dari segi KKO-nya, Pak, yang saya gunakan dalam IPK-nya. Misalnya, Menganalisis peran pelaku ekonomi. ya. Oke. Nah, dari perangkat pembelajaran yang Ibu sudah susun, itu di bagian mana saja perangkat itu yang menunjukkan adanya HOT, Ibu? Yang pertama dari indikator pencapaian kompetensi yang merupakan penjabaran dari KD. Yang kedua dari langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga dari penilaian yang berhubungan dengan kisi-kisi penulisan soal. Oke, dari perumusan indikator dan dari Langkah-langkah. soal-soal ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang Ibu bisa berikan satu contoh di indikatornya seperti apa redaksinya yang menunjukkan bahwa itu HOT, Bu? Yang saya ambil dari perangkat saya ini adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, menganalisis Peran peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. menganalisis peran pelaku ekonomi. Kalau peran pelaku ekonomi itu harus dianalisis atau cuma disebutkan ya Bu ya? Dianalisis, Pak. Kalau kontennya misalnya perilaku pelaku ekonomi itu harus dianalisis atau cuma disebutkan? Kalau pelaku berarti disebutkan, Pak. Nah, kalau disebutkan berarti nggak sampai pada konteks menganalisis, ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, misalnya kalau perilaku produsen ya, perilaku produsen kan di situ perilaku produksi kan, itu Iya, Pak. perilaku produsen. Nah, kira-kira kalau untuk dimasukkan sebagai ranah masuk ke dalam ranah hostnya itu kira-kira gimana Bu modelnya? Maaf, Pak. Ya, yang bisa dianaliskan misalnya kalau itu perilaku produksi ya Bu ya. Ibu Iya. pernah apa itu pernah mengkaji tentang perilaku produksi? Iya. Pernah Bu ya? Pernah, Pak. Oke, kalau bicara perilaku produksi kira-kira aspek apa yang bisa dianalisis di situ, Bu? Berarti menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan produksi, Pak. Saya kasih contoh langsung. Misalnya kalau perilaku produksi, Bu, yang bisa kita jadikan sebagai bahan analisis itu misalnya fungsi-fungsi produksinya. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Saya dengar, Bu. Bisa, Pak. Fungsi produksi, jadi apa itu peserta didik bisa menganalisis ya perilaku produsen dari aspek fungsi produksi misalnya ya. Kemudian break even point misalnya pernah ya dengar istilah BEP Bu ya? Pernah, Pak. Break even point. Nah, ini yang membutuhkan tingkat analisis yang lebih tinggi dari siswanya Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bu dari masih ya. Kira-kira kalau bicara tentang soal Ibu tadi kan menyebutkan selain di indikator juga adanya di soal latihan. Ya, Kalau di Pak. soal latihan kira-kira soal seperti apa Bu yang Ibu katakan itu bersifat hot? Silakan. Misalkan Soal yang seperti apa? Ya, disajikan data-data mengenai perilaku kegiatan produsen dan konsumen. Nanti di sini peserta didik diharapkan mampu menentukan mana yang merupakan kegiatan dari perilaku produsen.
Oke. Jadi paling tidak bisa juga dengan menggunakan itu Bu ya, circular flow diagram ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, di situ ada. Oke, muncul. Kemudian Ibu selanjutnya kita akan bicara tentang literasi dan numerasi. Apa yang Ibu pahami tentang literasi dan numerasi, Bu? Oh, kalau literasi numerasi berarti kemampuan membaca siswa, kemampuan dalam hal membaca siswa, apakah itu menuliskan, mengungkapkan. Ya, kalau literasi numerasi yang berhubungan dengan angka-angka atau yang bersifat hitungan, Pak, pemecahan masalah yang bersifat angka-angka. Bisa diulangi Bu, dibedakan literasi itu apa, numerasi itu Oh, apa? kalau literasi berhubungan dengan kegiatan membaca. Oh, kalau numerasi berarti kemampuan siswa untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan angka-angka. Oke, misalnya Bu, contohnya. Oh, kalau misalkan dalam proses pembelajaran saya ini, saya berikan satu kasus tentang masalah kegiatan ekonomi. Nanti siswa membaca dari berbagai kajian literasi mengenai materi yang saya sajikan itu mengenai kegiatan ekonomi atau pelaku ekonomi itu. Dari berbagai sumber, apakah itu bahan ajar, buku-buku, atau sumber yang lainnya, Pak. Oke. Nah, bisa Ibu berikan satu contoh, ya, satu contoh pada materi Ibu, pada soal Ibu atau pada apa yang Ibu telah kembangkan, bagian mana yang menunjukkan hal itu bisa menumbuhkan literasi dan numerasi. Dari contoh soal saya, Pak. Di bagian mana, Bu? Dari contoh saya tadi, misalkan saya memberikan sebuah pernyataan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen. Nanti di sini siswa diminta untuk menganalisis mana yang merupakan atau mana yang bagian yang menjadi perilaku kegiatan yang menjadi pelaku kegiatan ekonomi produsen, Pak. Oke, baik. Sekarang yang ketiga, Bu, dari saya terkait dengan TPACK. Silakan Ibu menyampaikan kepada kami apa yang Ibu pahami tentang TPACK. TPACK itu secara bahasa, T-nya teknologikal, P-nya pedagogikal, C-nya content knowledge. Jadi dalam proses pembelajaran diharapkan ini memang terintegrasi dengan teknologi. Oke, TPACK bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam konten Pembelajaran. pembelajaran. Bisa Ibu contohkan di bagian mana, Bu, yang mengandung TPACK dari apa yang Ibu sudah kembangkan? Kalau saya tadi, kalau dari teknologinya, saya menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran yang saya upload dari YouTube, Pak. Sedangkan dari pedagogikalnya berarti saya menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian dari bahan ajarnya dari content knowledge-nya, Pak. Suaranya putus tadi, Bu. Hilang, Bu. Oh ya, berarti TPACK berarti teknologikal yang saya gunakan T-nya yaitu dari media pembelajaran dan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Sedangkan content knowledge-nya itu dari bahan ajar yang saya gunakan. Sedangkan dari pedagogiknya saya menggunakan model pembelajaran yang saya ambil yaitu PBL, Pak. Suaranya putus, Bu. Dengar, Pak? Pak? Suaranya putus tadi, Bu. Ulang lagi, Pak. Jadi, Iya, silakan. Kalau dari teknologi, ya, silakan. Suaranya tadi putus. Kalau dari teknologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Berikutnya yang pedagogiknya dari model pembelajaran yang saya angkat yaitu PBL,
Sedangkan konten knowledge-nya saya angkat yang saya ambil dari bahan ajarnya, Pak. Oke, baik. Sekarang di komponen mana di RPP Ibu? Ini di RPP-nya Ibu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran ya, yang menunjukkan bahwa di situ ada TPACK. Dari awal, misalkan saya menyajikan gambar atau foto atau video, kemudian siswa Di mengamati. RPP-nya Bu, di bagian RPP-nya Ibu, Di bagian inti, Pak. Di bagian mana di RPP-nya Ibu yang menunjukkan ada TPACK? Di bagian intinya, Pak. Di bagian Inti. Oke, apa itu Bu di situ? Di sini saya menayangkan video atau gambar. Nanti siswa diminta untuk mengamati tayangan gambar atau video, dan saya juga menggunakan media PowerPoint atau PPT, Pak. Di sini juga siswa mengamati PPT tersebut. Oke. Sekarang apakah cuma di kegiatan itu Bu? Apakah tidak ada di tempat yang lain di RPP Bu? Di bagian pendahuluan ada, Pak. Untuk menayangkan Di gambar-gambarnya. mana lagi selain pendahuluan? Di bagian penutup berarti saya menggunakan PPT untuk menarik kesimpulan dari materi yang telah dibahas tadi, Pak. Biasanya Ibu mencantumkan media itu di bagian mana? Medianya berarti di bagian pendahuluan, Pak. Ya, di bagian kegiatan Inti. Ya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Saya kira dari saya Bu cukup pertanyaannya untuk Ibu. Luar biasa Ibu Erli ya. Sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tim penguji. Baik, mungkin ada penyampaian informasi atau nasihat dari Bapak Prof sebelum sesinya Ibu Erli kita akhiri tadi Prof. Ya, makasih Pak Dr. Rahmatullah. Ibu Erlin, selamat telah mengikuti kegiatan ini. Ya, saya biasanya mengatakan begini, Bu. Guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia di antara sekian banyak pekerjaan. Alasan saya adalah bahwa yang bisa membentuk suatu negara itu adalah ibu sebagai guru. Kenapa begitu? Karena yang kita ajar sekarang adalah generasi muda yang akan memegang tongkat stafet pembangunan bangsa ini. Sehingga dengan demikian tidak ada jalan kecuali kita harus melakukan pembelajaran yang baik pada yang bersangkutan. Saya kira Ibu bisa melakukan itu, dan selamat Ibu. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Silakan Pak Dr. Rahmatullah, makasih. Iya, makasih banyak Prof. Makasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Haji Tamrintaher MSI. Untuk Ibu Eli bisa matikan rekamannya dan simpan sesuai dengan petunjuk dari admin kelas. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya Bu. Silahkan Ibu keluar dari Zoom ini ya. Ya, Pak. Dan mengundang peserta ketiga atas nama Ibu Siti Muslimah. Ya, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Pak Profesor dan Pak Dokter atas bimbingannya selama ini. Makasih ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.